Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Sparta selaku dosen mata kuliah teori akuntansi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yaitu measurement teori. Sebelumnya, kenalkan dulu. Nama saya Muhammad Ilham Ulinuha dan teman saya. Hendela Rasati dan rekan saya. Dan saya Rangga Wijaya Susanto. Oke, baik. Next. Pengertian pengukuran. Menurut Campbell, penerapan angka-angka untuk mempresentasikan sifat-sifat atau properties dari suatu sistem, membedakan sifat, properties, dan sistem. Dan menurut Stephen, penerapan angka-angka untuk objek atau kejadian berdasarkan aturan-aturan tertentu. Objek atau kejadian sama dengan sistem menurut dalam Campbell. Oke, next. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu objek diinginkan untuk mengetahui nilai atau suatu objek sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Angka-angka hasil pengukuran memiliki makna semantik karena pengukuran tersebut mencerminkan suatu kejadian atau objek tertentu. Okay, next. Skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Angka hanya digunakan sebagai label atau identifikasi. Hanya menunjukkan pengelompokan atau klasifikasi. Misalnya, nomor pemain bola atau nomor mahasiswa. Dalam akuntansi, skala nominal digunakan untuk klasifikasi aset dan liabilitas di dalam beberapa kelompok. Berfungsi untuk mengelompokkan data, tetapi tidak memiliki arti. Contohnya, jenis kelamin yang diberi skala. Nomor 1 pria, nomor 2 wanita. Angka 2 untuk wanita bukan berarti lebih baik atau lebih besar dari angka 1 pria. Berikutnya adalah skala ordinal. Skala pengukuran yang digunakan untuk menentukan peringkat. Biasanya, skala ordinal memiliki nature origin, yaitu titik nol. Dalam akuntansi, skala ordinal digunakan untuk memperingkat proyek investasi atau profitabilitas perusahaan. Misalnya, peringkat investasi. Kelemahan skala ordinal yaitu interval antar peringkat tidak menjelaskan kuantitas perbedaan properti atau sifat yang diukur. Memberi arti prioritas atau peringkat atau ranking. Contohnya, kepuasan pelanggan diklasifikasikan sebagai berikut. Nomor 1, yang 1 itu sangat puas, 2 puas, 3 cukup puas, 4 tidak puas, 5 sangat tidak puas. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh. Untuk di slide ini masih menjelaskan tentang skala pengukuran, yaitu poin pertama ada skala interval, memberikan informasi yang lebih dibandingkan skala ordinal. Tidak hanya memberikan informasi mengenai peringkat, tetapi juga jarak atau selisih antar interval dapat diketahui dan bernilai sama. Misalnya ukuran temperatur seperti Celsius. Kelemahan skala interval yaitu penentuan nilai nol disepakati secara arbitrer. Dalam akuntansi, skala interval digunakan dalam standar cost accounting. Next. Skala yang memiliki nilai dengan jarak sama, contoh IPK 4 sampai 350 memiliki arti sangat baik, 3,49 sampai 3 memiliki arti baik, 2,99 sampai 2,50 memiliki arti cukup baik, 2,49 sampai 1,50 memiliki arti buruk, 1,50 sampai 0 memiliki arti sangat buruk. Next. Skala rasio, urutan peringkat dari suatu objek atau kejadian dapat diketahui. Interval antar peringkat bernilai sama dan dapat diketahui. Memiliki unique origin, natural zero point. Pengakuan yang paling informatif tetapi memiliki landasan teori yang paling lemah karena didasarkan atas pengukuran yang disepakati atau fiat measurement.
Dalam akuntansi, menggunakan skala rasio untuk mengukur atribut keuangan seperti profit, aset, dan liabilitas. Lalu skala yang dapat memberi arti perbandingan atau perkalian. Contohnya, berat badan boy 40 kilo, berat badan bak 60 kilo. Rasio berat bak 3/2 kali berat boy. Jadi nilai 3/2 memiliki arti. Next. Penggunaan pengukuran. Invariance scale seharusnya skala pengukuran apapun yang telah digunakan akan tetap memberikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang sama. Dalam akuntansi, perbedaan sistem pengukuran dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang berbeda pula. Jenis pengukuran. Fundamental measurement tidak tergantung pada hal-hal lain, misalnya panjang. Derivative measurement tergantung pada hasil pengukuran sebelumnya atas satu atau lebih hal lainnya, misal penetapan pendapatan dan beban untuk menghitung laba. Lalu yang ketiga, fiat measurement mengaitkan angka-angka ke suatu objek atau kejadian berdasarkan definisi yang arbiter. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Rangga. Nah, sekarang kita masuk ke kendala dan keakuratan. Di sini ada 3. Yang pertama, rentabilitas atau keandalan. Yang kedua, keakuratan. Yang ketiga, pengukuran dalam akuntansi. Nah, di keandalan yaitu konsistensi pengukuran meskipun dilakukan oleh berbagai orang. Pengukuran akan memberikan hasil yang konsisten. Sedangkan di keakuratan yaitu penyajian nilai yang sebenarnya dari suatu objek yang diukur. Dan yang terakhir ada pengukuran dalam keakuntansi sebagai besar menggunakan rasio sekali karena yang paling informatif meskipun yang paling lemah dari sisi landasan teori karena didasarkan atas sifat measurement. Dibutuhkan penelitian empiris untuk mendukung rasio-rasio tersebut. Next. Nah, kita masuk ke pengukuran dalam akuntansi. Di sini ada 2 pengukuran fundamental dalam akuntansi. Yang pertama ada modal atau kapital. Nah, itu dibagi lagi menjadi 2. Diperoleh dari transaksi dan revaluasi yang terjadi di pasar modal dan dapat melalui berbagai cara termasuk biaya historis, operasi finansial atau nilai wajar. Next. Nah, ada juga laba dan konsep modal dan laba berubah dari waktu ke waktu. Nah, laba itu sama dengan profit diperoleh dari pemadanan pendapat dan beban atau perubahan modal selama suatu periode. Sedangkan konsep modal dan laba berubah dari waktu ke waktu itu lebih menekan pada konsep fair value. Yang kedua ada pergeseran dari konsep alokasi ke konsep valuasi atau penilaian dan relevansi. Next. Nah, yang ada juga berbagai metode valuasi aset dapat menimbulkan masalah bagi auditor. Kemungkinan ada berbagai alternatif nilai aset yang valid untuk diterima. Auditor dapat menghadap tekanan dari manajer untuk menerima metode valuasi perusahaan atau perusahaan akan mencari auditor lainnya. Next. Dan yang terakhir itu ada perubahan fokus dari pengukuran laba yang merupakan hasil penandingan antara pendapatan dan beban ke perubahan nilai wajar aset bersih. Next. Nah,
Adanya berbagai alternatif metode penilaian atas aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor. Terdapat banyak cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor. Itu ada 3 persyaratan. Yang pertama, metode penilaian diaplikasi secara tepat dan konsisten. Yang kedua, menggunakan asumsi yang beralasan. Yang ketiga, data yang digunakan penilaian tersebut valid. Next. Nah, pada prakteknya auditor kadang menerima tekanan dari manajer perusahaan audit untuk menerima metode penilaian atas aset perusahaan. Jika tidak, audit akan mencari auditor lainnya. Masalah lain yang muncul adalah audit atas biaya historikal seperti standar biaya persediaan. Dengan itu biaya didasarkan atas asumsi proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Next. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.